Halo guys, selamat datang di channel Uncoming. Bagaimana kabar kalian semua? Tetap semangat beraktivitas dan semoga sehat selalu ya. Minggu ini, manga One Piece chapter 1058 akan rilis. Dan seperti biasa, sebelum manga resminya rilis, akan ada spoiler yang muncul terlebih dahulu yang sudah dibahas di forum-forum One Piece di luar sana. Sebelum kita masuk ke bahasannya, untuk teman-teman semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, and comment videonya, dan share juga di akun sosial media kalian semua ya. So, mari kita bahas spoiler manga One Piece chapter 1058 ini guys. Yo ho 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 ho. Di chapter sebelumnya, pada chapter 1057, fokus chapter menceritakan tentang berakhirnya Arc Wano, di mana ada warga Wano yang mengadakan pertunjukan tentang kisah perjuangan Momonosuke dan para Akazaya untuk mengalahkan tiran Orochi dan Kaido. Kemudian ada juga keputusan Yamato untuk tidak ikut berlayar bersama Luffy dan perpisahan antara Luffy dan Momonosuke. Di chapter 1058 ini sudah ada spoiler mengenai judulnya ya guys, yaitu berjudul Kaisar Baru. Yang berarti bahwa di chapter kali ini akan fokus menceritakan tentang dua kaisar baru, yaitu Luffy dan Buggy. Cover story masih menceritakan tentang kisah anak-anak Germa di Whole Cake Island, di mana di chapter 1058 ini Caesar terlihat meminta Germa supaya dia bisa ikut bersama mereka. Ini akan sangat seru sekali ya guys, mengingat bahwa Caesar adalah seorang ilmuwan yang jika dia bisa bergabung bersama Germa, dia akan bisa melakukan eksperimen-eksperimen gilanya kembali. Dan tentu saja ini juga akan menguntungkan bagi Germa sendiri, karena ilmu pengetahuan dan kemampuan Caesar akan menambah kekuatan pasukan Germa. Kemudian kita akan lanjut ke inti dari chapter 1058 ini ya guys. Pada spoiler kali ini belum banyak yang bisa dibocorkan dari manga One Piece chapter 1058 ini, tapi ada beberapa poin penting yang bisa diketahui bersama. Di antaranya adalah yang pertama, terungkapnya bounty terbaru dari semua kru bajak laut topi jerami. Bounty Luffy yang tentu saja kita tahu di chapter 1053 sudah diungkap bahwa bounty terbarunya adalah sebesar 3 miliar berry dengan poster wujud Gear 5 atau God of Sun, Nika. Lalu ada bounty Zoro sebesar 1 miliar 101 juta berry. Bounty Jinbei sebesar 1,1 miliar berry, bounty Sanji sebesar 1 miliar 32 juta berry, bounty Robin 939 juta berry, bounty Usopp 500 juta berry, Franky 400 juta berry, Brock 380 juta berry, Nami 360 juta berry, dan terakhir Chopper sebesar 1000 berry. Sepertinya ada yang tergeser dari trio monster bajak laut topi jerami ya guys, di mana bounty Jinbei lebih besar daripada bounty Sanji. Padahal Sanji sudah mengalahkan salah satu dari 3 All-Star, yaitu Queen. Sedangkan Jinbei hanya mengalahkan Wushu yang seorang Tobiropo dan jauh lebih lemah daripada Kui. Beberapa fans One Piece mengatakan kenapa bounty Jinbei lebih besar daripada Sanji? Itu karena Jinbei lebih dikenal oleh dunia daripada Sanji. Kisah Jinbei menjadi bajak laut lebih lama, dan apa saja yang dilakukan Jinbei sebelumnya lebih banyak diketahui pemerintah dunia, sehingga Jinbei lebih disegani daripada Sanji. Kemungkinan lainnya adalah meski Jinbei mengalahkan Wushu, tapi Wushu adalah orang yang paling dicari dan paling disalahkan atas tragedi hilangnya Gomu-Gomu no Mi yang seharusnya sudah ada di genggaman pemerintah dunia. Sepertinya Sanji akan protes dengan besaran bounty ini ya guys, dan bisa dibayangkan pertengkaran lucu Sanji dan Zoro akan terjadi karena Zoro kembali melewati harga bounty Sanji yang sebelumnya di atas Zoro. Lalu bagaimana dengan bounty nakama yang lainnya? Ya, semua kru bajak laut topi jerami mengalami peningkatan bounty yang sangat besar. Hampir semua kru mendapatkan bounty-nya di atas 300 juta berry. Terkecuali untuk Chopper. Chopper adalah satu-satunya kru bajak laut topi jerami yang bounty-nya di bawah 300 juta berry. Tapi jangan salah, sebelum Arc Wano, bounty Chopper sebesar 100 berry, dan setelah Arc Wano, bounty-nya naik 10 kali lipat menjadi 1000 berry. Lanjut ke poin berikutnya. Tidak hanya bounty terbaru dari semua kru bajak laut topi jerami, tapi di chapter kali ini terungkap juga bounty dari para petinggi Cross Guild, yaitu Mihawk sebesar 3 miliar 590 juta berry, Buggy 3 miliar 189 juta berry, dan Crocodile sebesar 1 miliar 960 juta berry. Kemudian di sini juga terungkap bahwa ternyata Buggy bukanlah pemimpin dari Cross Guild, tapi pemimpin sesungguhnya adalah Sir Crocodile. Lalu, bagaimana Buggy bisa mendapatkan titel Yonko atau Kaisar Laut yang baru?
Seperti yang sudah terjadi sebelumnya, kemungkinan ada salah paham di Angkatan Laut terhadap Buggy, di mana pada poster terungkapnya Crossguil yang mempunyai misi memburu Angkatan Laut, foto Buggy dipajang paling atas sedangkan Crocodile dan Mihawk dipajang pada bagian bawah kiri dan kanan. Bisa jadi karena itulah Buggy dianggap menjadi pemimpin Crossguil dan Angkatan Laut mengira jika Crocodile dan Mihawk bergabung menjadi bawahannya. Dan jangan lupa juga, Buggy mempunyai kekuatan hoki yang sangat tinggi ya guys. Selain mengenai info tentang bounty, spoiler menyebutkan jika Buggy mempunyai hutang dengan seseorang. Kira-kira siapa orang tersebut? Spoiler mengungkap bahwa Mihawk mempunyai julukan baru yaitu Pemburu Angkatan Laut. Di akhir chapter memperlihatkan tentara revolusi mendapatkan telepon dari seseorang yang kemudian orang itu mengatakan, "Halo, ini aku, Sabo." Jika melihat kata Sabo, teringat kembali sebenarnya apa yang terjadi di referee waktu itu. Bagaimana bisa Cobra, ayah Vivi, terbunuh dan Sabo dikatakan sebagai pembunuhnya. Kemudian ada juga berita mengatakan bahwa Vivi telah hilang. Kejadian referee masih minim info sekali ya guys. Semoga di chapter 1059 nanti kita akan mendapatkan jawaban dari kejadian referee. Tapi sayangnya, setelah chapter 1058 rilis, minggu depan diumumkan libur. Jadi, kita harus bersabar menunggu sekitar 2 minggu lagi untuk melihat chapter 1059 nanti ya guys. Oke, itulah spoiler dari One Piece chapter 1058 ini. Masih minim info untuk apa yang akan disajikan nanti di 1058 ya guys. Tapi yang pasti, poin intinya sudah disebutkan bahwa di chapter 1058 nanti akan membahas tentang bounty terbaru dari bajak laut topi jerami dan bounty dari para petinggi Crossguil. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya, jaga kesehatan selalu dan terus semangat. Yo ho 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 ho.